ya, yang tanpa kita sadari mereka ataupun ya tanpa mungkin pemberitahuan ataupun tanpa ada berita ke kita, mereka telah pindah akidah karena permasalahan tadi, masalah ekonomi, masalah dan lain sebagainya. Dan juga perlu kita ketahui bersama di Kota Jani ya, ada beberapa buah gereja yang besar yang langsung ditangani langsung oleh pendeta dari Australia dan dari Korea ya. Jadi itu ada di kawasan kita, Bumi Syariat Islam ya. Masih lagi adanya betul Syekh dari Timur Tengah, awaknya betul Syekh gitu ya. Jadi ini tentu memberikan ya, ada rasa keresahan kita ya. Belum lagi kita lihat bahwasanya ada sebagian saudara-saudara kita yang ada di wilayah perbatasan itu, khususnya ketika kami berada di Aceh Singkil, pas ketika kena Jumat di sana, itu yang salat Jumat hanya 10 orang ya. Ada bahkan 7 orang di Kecamatan Danau Paris, di daerah Tuban dan di daerah Napagaluh dan lain sebagainya ya. Jadi sampai kami tanya sama Pak Kecik, ini berapa orang kakak keluarga, kepala keluarga ya. Lalu Pak Keciknya bilang ada 39 kakak, ada 15 non muslim, 15 kakak non muslim. Jadi kenapa yang datang cuma 7 orang, 10 orang ya. Lalu mereka mengatakan ya Ustaz, itu Ustaz jaga kebun mereka, jadi mereka nggak sempat pergi Jumat lagi kalau udah pergi kebun ya. Jadi ini yang sangat kita sayangkan. Makanya kalau kita lihat bagaimana latar belakang sejarah Aceh Singkil yang penuh dengan melahirkan ulama-ulama besar sekaliber Hamzah Fansuri, kemudian Abdul Rauf As-Singkili dan lain sebagainya, mungkin itu hanya ya, sekarang sudah jauh berbeda. Maka ini butuh perhatian. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadikan Aceh ini sama seperti bagaimana yang telah Rasulullah SAW bina para sahabatnya ya, sehingga melahirkan karakteristik yang sangat luar biasa ya, masyarakat Islam pada masa zaman Rasulullah SAW. Dan setidaknya ada 3 poin penting ya, yang mana Rasulullah SAW bagaimana menjadikan para sahabat ini, ataupun bagaimana ada 3 karakteristik yang penting ya, sehingga masyarakat Islam yang ada pada zaman Rasulullah SAW ini sangat luar biasa. Bahkan Islam terus berjaya ya, Islam terus kuat. Adapun karakteristik yang pertama yang Rasulullah SAW bina kepada para sahabat-sahabatnya, itu bagaimana menanamkan sifat iman dan takwa yang ada dalam hati mereka. Jadi masalah tauhid ini yang Rasulullah SAW terus berikan penguatan akidah dan lain sebagainya. Tidak hanya kekuatan akidah kita ya, tapi juga nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau keyakinan itu tidak ada tawar-menawar. Masalah akidah, memang di dalam Islam disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk dalam agama Islam. Tapi kalau seseorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah ya. Harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Dia harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang hamba, dan dia jauhi segala larangan-larangannya. Jadi keimanan yang kuat juga bagaimana dia mampu melahirkan, bagaimana dia mampu meyakini bahwasanya segala nikmat itu berasal daripada Allah. Jangan pernah kita gantungkan rezeki kita kepada makhluk ya, tapi kita gantungkan rezeki kita kepada Zat yang Maha memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq ya. Jadi sifat keyakinan, ketauhidan yang kuat ini harus kita tanamkan pertama kepada ya, generasi-generasi kita ya, sehingga
kita mampu melahirkan ya generasi yang sangat luar biasa, sebagaimana Rasulullah SAW membina para sahabat-sahabatnya ya di masa Rasulullah SAW. Jadi kalau tadi kita contohkan bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Aceh Singkil, ya katakanlah mereka tadi meninggalkan sholat Jumat karena asik berkebun dan lain sebagainya, maka ini harus kita benahi dulu. Ya, bahwasanya rezeki itu berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap permasalahan kita. Contoh, ada sebuah ungkapan yang saya rasa sangat bagus sekali yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang masalah rezeki. Yang mana beliau mengatakan, jangan kita sibukkan dengan rezeki yang telah pasti Allah tetapkan, yang sudah pasti Allah tetapkan kepada kita sebelum kita dijadikan ataupun sebelum kita dilahirkan oleh Allah ke dunia. Jadi rezeki itu sudah pasti Allah tetapkan. Allah tetapkan ketika kita berada selama 120 hari di dalam rahim ibu kita. Ketika ditiupkan ruh, Allah tetapkan rezeki kita, ya. Allah tetapkan ajal kita, amal kita, bahagia kita ataupun sengsaranya. Nggak ada jodoh di dalam hadis itu. Ya. Kadang orang mengatakan jodoh kita juga Allah tetapkan, tapi di hadis tadi nggak ada jodoh. Ya. Tapi nggak tahu entah ada riwayat yang lain yang mengatakan ada jodoh. Ya. Jadi intinya rezeki itu sudah Allah tetapkan. Ya. Tinggal kita bagaimana ikhtiar. Dan harus benar-benar bertawakal setelah ikhtiar. Maka Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Jikalau engkau benar-benar bertawakal, makna tawakal ini kita berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha, bukan duduk pelai-pelai rezeki kan. Kita berusaha juga. Setelah kita berusaha, ya, baru kita bertawakal kepada Allah. Sehingga kata Rasulullah tadi, jikalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum kama narzuqut tayr. Kami akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana kami berikan rezeki kepada burung cicim. Bagaimana rezeki burung itu? Ya, yaghdu khimasan wa taruhu biqanan. Ketika waktu pagi mereka keluar dalam perut kosong, tapi ketika di waktu petang dia pulang dalam perut, ya, dalam keadaan perut yang kenyang. Hantam kalian burung yang frustasi yang untuk rezeki. Ya, perlu cuma kayana. Ataupun burung itu nyelam ke dalam laut karena nggak ada makanan, nggak ada. Ya. Semua kita lihat pagi bergerombolan pergi, sore ataupun petang mereka kembali semua. Ya. Jadi ini ketika kita benar-benar tawakal, Allah akan berikan rezeki kita juga seperti itu. Ya. Dan perkataan Ibnu Qayyim tadi menyebutkan bahwasanya jangan kita sibukkan dengan rezeki yang sudah pasti Allah tetapkan kepada kita, tapi kita sibukkan dengan ibadah-ibadah. Kita sibukkan dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Itu yang kita harus sibukkan. Kita ibadah dan sebagainya. Ibadah, macam-macam ibadah. Tidak hanya ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah, dan juga ibadah yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ya. Jadi terus Imam Ibnu Qayyim juga pernah menyambung bahwasanya beliau katakan, coba bayangkan ketika awal mula kita diciptakan, kita berada dalam rahim ibu kita, Allah hanya bukakan kepada kita satu pintu rezeki saja. Berarti tanya dalam rahim mak tanya, ya bunda tanya, Allah hanya bukakan satu pintu rezeki. Dari mana itu? Dari tali pusar. Ya, orang tua kita makan, ditransfer makanannya ke kita sehingga kita berkembang selama 9 bulan. Nah, ketika sudah putus satu rezeki, maknanya ketika kita sudah melahirkan, ya, kan dipotong satu pintu rezeki. Allah bukakan
Dua pintu rezeki. Lalu pusraka ikut. Lalu Allah bukakan dua pintu. Dari mana? Dari air susu ibu. Berapa lama kita minum? Selama 2 tahun. 2 tahun ini 2 tahun Hijriah ataupun 2 tahun Masehi. Ya, perlu kita catatan juga bagi kita semua bahwasanya tahun-tahun yang terdapat dalam Al-Quran itu semua berdasarkan penanggalan Hijriah. Juga seperti dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah." Apabila telah sampai puncak kedewasaan dan dia telah mencapai usia 40 tahun. 40 tahun ini 40 tahun berdasarkan hitungan mana nih? Hijriah atau Masehi? Hijriah. Ya. Karena apa? Karena setiap agama itu punya penanggalan. Urang Cina penanggalan Imlek atau dikatakan tahun Imlek. Orang Buddha ada punya penanggalan Waisak, ya. Kira-kira. Orang Nasrani punya penanggalan Masehi. Orang Islam punya penanggalan Hijriah, dan ini yang harus kita hidupkan. Ya. Kalau kita umat Islam tidak menghidupkan penanggalan Hijriah, siapa lagi yang menghidupkan penanggalan Hijriah? Karena ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Allah mengatakan, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya perhitungan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan. 12 bulan itu dimulai daripada Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Ya, Zulhijjah. Yang mana 12 bulan tersebut telah Allah tetapkan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dikatakan bulan haram ataupun bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa saja itu yang 4 bulan itu? 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. 3 bulan berurutan itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ya. Ataupun kalau kita hitungnya bulan 11, bulan 12 dan bulan 1 hitungan Hijriah. Dan satu lagi yang terpisah bulan Rajab yang baru saja kita lewati. Dan sekarang berada di Sya'ban. Ya. Sebentar lagi sudah masuk Ramadan. Oh, kalau ada yang tanya, "Ustaz, bakat Ramadan hanaruh lamput bulan yang harum?" Karena Ramadan bulan imam istimewa. Ya. Langsung Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi ini khusus, ya. Jadi ini jangan pernah kita lupakan. Jadi tadi kita kembali kepada perkataan Imam Ibnu Qayyim, maknanya ketika sudah putus satu pintu rezeki, Allah bukakan selama 2 tahun hitung Hijriah. Kalau ada yang tanya lagi, "Ustaz, itu beda Hijriah dengan Masehi?" Ada beda, ya. Kalau Hijriah dengan Masehi 1 tahunnya ini ada terjadi selisih perbedaan hari, ya. Maknanya dalam penanggalan Hijriah itu tidak ada tanggal 31, yang ada 29 atau 30, ya. Sehingga dalam setahun itu ada sampai selisih kurang lebih 8 ataupun 7 hari, ya. Jadi sehingga kalau dalam jangka waktu yang lama kayak tadi, masa puncak kedewasaan itu umur 40 tahun Hijriah, ya, berarti kalau hitungan Masehinya itu kurang lebih 38 lebih sedikit. Ketika kita sudah berusia 38 lebih sedikit, kalau hitungan Masehinya berarti kita sudah sampai puncak kedewasaan, ya. Dan jangan lupa ketika kita sudah sampai puncak kedewasaan, kita baca doa. Apa doanya? Sebagaimana juga yang masih dalam ayat tadi, surat Al-Ahqaf ayat ke-15, "Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya." Ya Allah, anugerahilah kepadaku
agar aku bisa mensyukuri segala nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah. Yang mana ketika aku lahir dulu, aku tidak punya apa-apa, tapi ketika sudah masuk usia 40 tahun, aku sudah punya segalanya. Ya, karena keluarga roh, karena singa roh, karena rumah roh, karena motor roh, karena Honda roh dan sebagainya. Dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa ala walidayya, dan juga nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Jangan pernah kita lupakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita, sehingga kita bisa jadi seperti ini. Wa ala walidayya. Wa an a'mala salihan tarda, dan agar aku bisa beramal saleh yang Engkau ridhai ya Allah. Sudah 40 tahun, apalagi yang kita tunggu. Berbanyak amal kita. Ya. Setelah kita minta untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, dan juga kita minta kepada anak-anak kita, kepada Allah SWT. Wa aslih li fi dhurriyyati, ya Allah perbaikilah keturunan-keturunanku ya Allah, agar mereka bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Inni tubtu ilaika, ya Allah aku bertobat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan ya Allah masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang menyerahkan diri kepadamu. Maka inilah doa yang sangat luar biasa, doa ketika kita berada di puncak kedewasaan. Karena apa? Umur 40 tahun itu kalau kita mau bahas panjang ya. Rasulullah diutus menjadi rasul pada umur 40 tahun. Bahkan ada sebuah penelitian di Inggris yang mengatakan otak manusia ini tidak berhenti berkembang sampai puncaknya 40 tahun. Maka ada sebuah buku berjudul Life Began at 40, kehidupan bermula dari umur 40 tahun. Namanya Cik yang pegang jaman, mana kata umur 40 tu nak mau bahagai yang payah tak mubah. Ya, kecuali hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini. Jadi